Theos, salam satu keluarga Allah. Pada malam hari ini, saya akan membuka konten dengan judul Tatanan Doktrin Subordinat Melawan Teologi Sihir dan Brainwash. Nah, saya dengan terang-terangan itu apa yang saya gelurakan, apa yang saya penggerakkan di dalam roh panjenengan yang menyimak konten saya ini, supaya panjenengan ini benar-benar memahami ya bahwa teologi sihir dan brainwash itu benar-benar sangat merugikan kerajaan Tuhan. Sangat merugikan kerajaan Tuhan. Nah, mengapa? Karena tuh orang Kristen ya, kalau debat apologet itu seperti robot. Seperti robot. Jadi itu mereka tuh tidak bisa menghasilkan pemikiran yang dari diri mereka sendiri. Seperti robot. Satu atau tiga. Satu tetapi tiga. Tiga tetapi satu. Hakikatnya seperti kesatuan, kesatuannya seperti hakikat. Allah atau manusia? Allah juga manusia, manusia juga Allah. 100% Allah, 100% manusia. Hakikatnya juga manusia, hakikatnya juga Allah. Walaupun 100% Allah, juga 100% manusia, dan sehakikat dengan Allah dan sehakikat dengan manusia. Robot. Kenapa mereka seperti robot dalam menjawab ketika berapologet? Karena mereka itu telah di brainwash. Ya, dengan cara teologi sihir. Dengan cara teologi sihir, mereka tuh di brainwash. Sehingga mereka tuh tidak menjadi manusia yang merdeka. Jadi hanya memutar rekaman ya yang didengung-dengungkan berulang-ulang oleh para teolog mereka. Firman adalah Allah. Allah adalah firman. Firman itu menyatu dengan Allah. Allah itu menyatu dengan firman. Firman tidak dipisahkan dengan Allah. Allah tidak terpisah dengan firman. Semuanya menyatu. Menyatu tapi tidak terpisah. Terpisah tapi tidak menyatu. Nah itu. Itu seperti robot. Seperti robot. Nah, kenapa ya teologi sihir dan brainwash ini sangat merugikan kerajaan Tuhan? Lah, masalahnya orang-orang waras, orang-orang jujur yang gagal disihir oleh doktrin ini, yang mulai berbalik dan menyadari kesalahan mereka dan ingin melawan balik doktrin teologi sihir ini. Jadi kan tidak semua terpengaruh dengan teologi sihir ini. Oh, tidak semua. Tidak semua. Bahkan lebih banyak orang tidak bisa terpengaruh dengan teologi sihir ini. Teologi sihir atau brainwash itu memang bisa berlaku pada beberapa orang. Ya, tapi di antara 100 orang itu paling yang terkena teologi sihir itu 35% atau 30%. Nah, betul, saya nggak punya data statistik ya kan. Tapi ya kira-kira begitulah. Ya, lihat hasilnya di lapangan. Lihat hasilnya di lapangan, lebih banyak mana mereka yang sadar dan tidak mau memasuki teologi sihir ini. Kan lebih banyak yang melawan teologi sihir ini. Yang jadi problem ini, orang-orang jujur, orang-orang yang ingin melawan teologi sihir ini murtad dari Kristen. Tidak mau memperbaiki kekristenan dari dalam. Wah, itu yang merugikan kerajaan Tuhan. Merugikan kerajaan Tuhan. Nah, itulah yang ingin kita cegah. Ya, kita melawan teologi sihir dan brainwash ini, tapi jangan murtad dari Kristen. Kalau panjenengan cinta Tuhan Yesus Kristus, ya jangan keluar dari Kristen. Ya tetap dilawan teologi sihir dan brainwash ini, tetap kita lawan. Tetap kita lawan ya. Tapi jangan keluar dari Kristen.
Ya, panjenengan lihatnya. Saya nggak habis pikir ya, nggak habis pikir ya. Saya udah berkali-kali ngomong bahwa ya homoousios itu ingin membuat anak Allah itu setara dengan Allah Bapa, ya, secara setara dengan prima causa, transenden, tak berkiblat. Saya sudah berkali-kali ngomong begitu, sudah berkali-kali ya di dalam konten saya itu. Tapi ya anehnya gitu, respon mereka setelah mendengarkan apa yang saya katakan, mereka tuh menjawab begini. Kalau homoiousios itu menyatakan bahwa anak Allah itu ciptaan. Loh, padahal saya nggak bahas loh. Betul, homoiousios itu anak Allah ciptaan sulung, itu betul. Betul sekali. Tapi saya nggak pernah bahas itu. Ya, karena kalau anak Allah itu ciptaan sulung, itu hanyalah sebuah konsekuensi bagaimana kita mengambil keputusan terhadap doktrin homoiousios. Itu konsekuensinya. Konsekuensi berikutnya doktrinnya menjadi triteos. Itu konsekuensinya. Ya, tapi seperti robot ya, mereka langsung menjawab bahwa yang dimaksud homoiousios itu adalah menyatakan anak Allah itu ciptaan sulung. Itu membuktikan bahwa memang teologi sihir atau brainwash ini memang sudah bekerja. Ya kan? Saya kasih contoh yang paling simpel ya. Panjenengan itu sedang piknik bersama keluarga. Ya. Lalu kemudian panjenengan bertanya kepada istri panjenengan gitu. Kita akan pergi ke Jogja. Gitu. Lalu kemudian istri panjenengan tuh bilang begini, uang kita untuk beli bensin nggak cukup. Loh, langsung. Padahal Anda sebagai suami itu hanya bilang bahwa kita akan pergi ke Jogja. Tapi istri panjenengan langsung men-shortcut, langsung kepada mental block. Uang untuk beli bensin nggak cukup. Padahal waktu ke Jogja walaupun uang nggak cukup, itu bisa mengambil uang lewat ATM. Tapi karena sudah terlanjur memiliki mental block, ya, kalau itu masalah bensin. Tapi kalau masalah doktrin teologi, ya, itu ada mental blocknya. Mental block untuk tidak mengerti apa yang dimaksud dengan homoiousios dan homoousios. Tidak mengerti mereka. Oh, udah Anda jelaskan berkali-kali bendal. Nggak akan ngerti. Pasti larinya itu homoiousios itu anak Allah ciptaan sulung begitu. Pasti begitu. Udah mental block. Pasti begitu. Padahal itu hanya konsekuensi gitu loh. Kalau panjenengan itu tidak mau subordinat, ya arahnya ya menyamakan anak Allah ya sebagai sosok prima causa, transenden dan tak berkiblat. Loh, kalau panjenengan mau memiliki doktrin itu ya silahkan. Enggak apa-apa. Tapi saya hanya mengatakan bahwa tatanan doktrin seperti itu tidak diajarkan Tuhan Yesus, tidak diajarkan para rasul, dan tidak diajarkan oleh Bapak Gereja sebelum Athanasius. Jadi memang tatanan doktrin subordinat ini ya, itu memang sedang melawan teologi brainwash. Wah, berat, bro. Berat.
Karena apa? Karena mereka tuh sudah berpikirnya seperti robot. Berpikirnya udah seperti robot. Saya tuh sayangnya kalau kita tuh berdebat ya di Zoom atau di StreamYard itu, wah memang sangat lama bro. Yang pertama itu sangat lama. Jadi kalau kita sudah memutuskan untuk ikut berdebat itu bisa sampai 4-5 jam untuk terkurung di situ. Saya sebenarnya pengen sekali gitu, tapi sayangnya tuh sangat lama. Kalau yang perdebatan serius loh ya, perdebatan serius itu. Tapi hanya TikTok biasa itu ya nggak sampai lama, nggak apa-apa. Lalu yang kedua, kalau saya ikut perdebatan ya, kadang tuh saya tuh merasa aneh gitu loh. Saya itu yang melawan Muslim ya juga melawan Kristen, gitu. Jadi dua-duanya saya lawan dan saya hanya seorang diri. Kalau seorang dirinya itu masih nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu. Tapi terkadang tuh saya melawan Kristen juga begitu loh. Padahal di situ ada apologet Muslim. Nah kalau misalkan saya melawan Kristen kan nggak ada apologet Muslim, itu justru yang saya cari. Nggak ada masalah. Saya kan nggak enak. Mereka sedang berdebat dengan Muslim dan saya seolah-olah jadi membela Muslim. Makanya saya agak kesulitan dalam ikut ya konten debat Zoom ini. Ya karena itu alasannya. Tapi nomor satu alasannya itu karena memang terlalu lama. Sangat lama. Saya juga heran pada betah begitu. Sampai berjam-jam seperti itu. Tapi kalau TikTok itu oke lah. Saya kadang sering ikut kalau yang TikTok ringan gitu. Nggak ada masalah ya. Nah, apa yang digelorakan oleh kita yang berpaham doktrin subordinat itu adalah perjuangan bagaimana melawan ya teologi sihir dan brainwash ini. Nah, panjenengan lihat sendiri. Kan panjenengan juga kadang berdebat dengan mereka. Lihat sendiri itu. Ya contohnya. Firman menjadi daging. Ya kan? Kita tuh sudah ngomong berkali-kali ya. Hologos sax egeneto itu sang firman dikarungi daging. Ya. Dikarungi daging itu apa? Artinya sang firman itu diblebet daging. Bukan sang firman atau firman menjadi daging, bukan. Kalau firman menjadi daging ya kita jual, harga daging itu 120.000 per kilo untuk saat ini. Ya, daging sapi itu 120.000 per kilo untuk saat ini. Dijelaskan seperti itu aja bendal. Nggak mudeng. Karena apa? Sudah kena teologi sihir sama brainwash itu loh. Susah sekali. Susah. Kita sudah jelaskan bahwa sax egeneto itu artinya dikurungi, dikarungi, digentongi. Ya. Jadi hologos itu digentongi daging, dikarungi daging. Supaya tidak keluar kemana-mana, makanya dia dikarungi atau digentongi daging. Bukan firman menjadi daging, bukan. Kalau firman menjadi daging, yuk kita jual daging itu seharga 120.000 per kilo. Ya kan? Lumayan. Dapat uang 120.000 per kilo. Loh kok bisa begitu? Ya salah sendiri kok menerjemahkan firman menjadi daging. Ya kan? Benar enggak? Lah, makanya teologi sihir atau brainwash ini benar-benar luar biasa. Wah, sudah benar-benar mengakar di pikiran ini. Jadi susah. Untuk kita bedol itu susah sekali. Panjenengan yang mulai bersimpati dengan doktrin subordinat ya. Ya cobalah gitu ya. Cobalah dukung apa yang kita lakukan ya. Yang kita lakukan ini punya tujuan suci.
Ya. Tujuan suci apa? Menyelamatkan kerajaan Tuhan dari doktrin yang bulat. Karena doktrin yang bulat ini membuat kita kalah di mana-mana. Aduh. Bayangin bro ya, bayangin ya. Ini sebelah kiri nih ya, kerajaan Tuhan. Ya, ini kerajaan Tuhan. Ya. Ini tatanan doktrin yang sempurna. Ya. Lalu kemudian ada kasih Allah di sini. Ya. Kuasa Roh Kudus ada di sini. Kasih persaudaraan ada di sini. Ini komplit ini. Komplit. Ya. Melawan guru spiritual yang mengajarkan Allah tidak boleh menjelma jadi manusia. Ya. Kira-kira menurut logika panjenengan itu menang mana kalau bertanding? Menang mana? Tapi dalam realitas tuh bisa menang ini loh. Bisa menang yang sebelah kanan. Orang itu pada bisa berpihak yang sebelah kanan. Dan ora coba. Ada yang salah. Ada yang salah. Nah, yang salah mana? Oh, ternyata yang mereka mengaku memiliki tatanan doktrin yang sempurna di sini nih, ternyata ini adalah doktrin yang bulat. Doktrin yang bulat ini bukannya memperberat beban di sini, tapi malah memperingan. Kenapa? Karena orang-orang jujur yang ada di sini pada mau keluar semua. Iya, orang jujur dan berintegritas nggak akan tahan di doktrin yang bulat, nggak akan tahan. Nggak akan tahan. 100% Allah, 100% manusia. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Ya, firman melekat pada Allah tapi firman terpisah dari Allah. Wah, itu bulat semua, bro. Bulat semua. Jadi itu bukannya untuk memperberat beban di sini supaya kita itu memenangkan banyak orang, tapi justru memperingan. Karena doktrin yang diklaim ini doktrin sempurna ini ternyata doktrin bulat. Bulat, bro. Bayangin hanya melawan guru spiritual yang menyatakan bahwa ya Allah itu jangan menjadi manusia. Iya kan? Itu aja. Itu aja doktrinnya tuh. Kalah loh. Kalah. Kalah. Wah, kerajaan Tuhan tuh sangat dirugikan dengan keadaan ini. Sangat dirugikan. Panjenengan seharusnya kalau memang mencintai Tuhan, kalian harus memiliki keprihatinan yang sama. Iya. Mari kita gelorakan ya semangat doktrin subordinat ini. Supaya mengembalikan kepada ajaran para rasul dan bapak-bapak gereja yang sebelum Athanasius. Ya, panjenengan coba bacalah 1 Korintus 15 ayat 28. Renungkan jam 6 pagi pada waktu panjenengan saat teduh. Udah ayat itu benar-benar menjelaskan bahwa anak itu tunduk dan subordinat kepada Bapa. Jadi kita ini tidak ngawur. Kita ini ada pergerakan itu ada dasarnya. Karena ada risiko doktrin kalau kita terus-terusan memelihara doktrin yang bulat ini. Lo kan udah tak jelasin tadi, melawan doktrin yang sesimpel aja itu kalah lo kita ini. Aduh. Karena apa? Orang-orang jujur pengen keluar dari sini. Orang jujur, orang berintegritas nggak mau. Ya nggak mau dipakai teologi sihir dengan brainwash begitu, nggak mau bro. Nggak semuanya cocok dengan cara-cara begitu. Mudeng ya. Jadi panjenengan itu mari berbaris di barisan doktrin subordinat.
Ya, kita susun kekuatan, kita mulai menggerakkan pergerakan ini ya. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah itu diuntungkan. Ya, dipermudah jalannya untuk menjangkau jiwa-jiwa karena memiliki tatanan doktrin yang sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus, sesuai dengan pengajaran para rasul, dan sesuai dengan pengajaran Bapak Gereja sebelum masa Athanasius. Mungkin panjenengan yang memiliki doktrin homoousios bilang, Pak, kami itu bukan doktrin bulat. Ya tinggal buktikan saja. Kalau satu ya bilang satu, kalau tiga bilang tiga. Kalau Allah ya bilang Allah, kalau manusia bilang manusia. Iya kan? Lah, kan kita itu hanya ngikut apa yang panjenengan katakan. Makanya saya berkali-kali bilang kalau panjenengan menganut homoousios pribadi, bilang saja kalian memang triteos. Kalau homoousios hipostasis, panjenengan bilang bahwa panjenengan berdoktrin oneness. Itu panjenengan sudah nggak bulat. Panjenengan sudah memperingan ya, memperberat ya. Mene tekel ufarsin, timbangannya itu jadi bobotnya berat yang di sini. Sudah nggak perlu pakai teologi sihir atau brainwash, nggak perlu. Nggak perlu, sudah apa adanya gitu. Oneness ya oneness, triteos ya triteos. Nah, kalau itu sudah terjadi, ya itu akan mempermudah jalan kemenangan kita. Nah, ini semangat yang kita gelurakan ini. Semangat kita berteologi, ya, memiliki tatanan teologi subordinat. Ini tujuannya. Jadi memang kita ini memiliki tujuan yang suci. Tujuan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk mempermudah kerajaan Tuhan itu berkembang. Ya, terutama di negeri tercinta, di Indonesia ini. Ya, paham ya, sedulur ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu sebetulnya ya pesan yang ingin saya sampaikan itu sangat mudah untuk panjenengan mengerti. Enggak bulat ini. Nah, semoga ini semakin banyak ya yang membantu pergerakan doktrin subordinat. Ya. Itu ya, sedulur ya. Paham ya? Nah, semoga panjenengan dalam pergerakan ini tidak henti-hentinya tekun membantu apa yang saya gelurakan. Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.